Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di pesantren Ramadan SDT Robbani Banjarbaru. Ramadan ceria, berkah melimpah, Allahu Akbar. Banyak sekali keutamaan bagi orang yang istiqomah dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Apalagi sekarang di bulan Ramadan ini, di mana Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, membaca Al-Quran termasuk amalan yang paling utama di dalam bulan Ramadan. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam setiap malam di bulan Ramadan selalu menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dan menyimak bacaan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara keutamaan bagi orang yang membaca dan menghafal Al-Quran antara lain adalah: 1. Al-Quran merupakan penawar atau obat dan sumber rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kedua, Al-Quran akan memberi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Yang ketiga, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran akan diganjar dengan 10 kebaikan. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun." Yang keempat, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan malaikat yang mulia. Dan bagi orang yang terbata-bata membaca akan mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yataqatta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Oke, sebelum kita lanjut, Ustaz mau bertanya dulu. Siapa sih yang mau tinggal di kuburan? Tentu tidak ada yang mau, kan? Kalian tahu nggak? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yamkiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Adalah rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran seakan-akan sama seperti dengan kuburan. Bahkan para jin dan syaitan suka berada di rumah tersebut. Jadi jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Untuk itu sering-seringlah membaca Al-Quran. Nah, itulah tadi keutamaan membaca Al-Quran yang kelima. Yang keenam, orang yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan mahkota kemuliaan dan orang tuanya akan mendapatkan jubah kehormatan. Sebagaimana dalam satu riwayat dikisahkan, nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang kepada orang yang menghafalnya. Dan dia akan meminta kepada Allah agar orang tersebut diberikan mahkota kemuliaan. Dan orang tuanya akan mendapatkan jubah kemuliaan. Yang ketujuh, hati orang yang menghafal Al-Quran tidak akan disiksa. Sebagaimana perkataan dari Abu Umamah Al-Bakhili di dalam Sunan Ad-Darimi,
bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hati orang yang menghafal Al-Quran. Yang kedelapan, bagi orang yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di surga. Sebagaimana sebuah riwayat daripada Imam Tirmizi mengatakan, nanti di akhirat akan dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Dan kedudukanmu nanti di surga sesuai dengan ayat yang terakhir engkau baca. Yang kesembilan, orang yang menghafal Al-Quran berhak memberi syafaat 10 orang keluarganya. Sebagaimana sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran akan dimasukkan nanti ke dalam surganya Allah. Kemudian dia berhak memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang terakhir, yang ke-10 ini juga sangat penting. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi say'un minal Qur'an kal baitil kharib. Artinya, orang yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun Al-Quran, maka bagaikan rumah yang rusak dan kotor. Jadi kita harus semangat dalam menghafal Al-Quran. Demikianlah tadi keutamaan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Oleh sebab itu, janganlah kita malas membaca dan menghafal Al-Quran. Kalau kita menghafal Al-Quran, hendaklah dengan hati. Dan jangan tergesa-gesa. Cepat menghafal itu adalah anugerah dari Allah, tetapi kalau ingin cepat-cepat hafal itu bisa jadi dari setan dan hawa nafsu kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.